Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nining Ratningsih, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 31C dari SDN Jatinegara Kaum 07 Pagi, Jakarta Timur. Yang saya hormati fasilitator kelas 31 Bapak Ahid Lutfian dan juga pengajar praktik kelas C Ibu Ari Sugianto. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi coaching kepada Ibu Asri Lestari SPD, guru kelas 2 SDN Jatinegara Kaum 07 gitu. Apa kabar Bu Asri hari ini? Alhamdulillah Ibu, hari ini baik-baik saja. Baik Bu Asri, sudah menghubungi saya ingin bertemu. Ada hal apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi saya ingin bertemu dengan Ibu, saya ingin berkonsultasi atau sharing sama Ibu terkait masalah yang saya hadapin, karena saya rasa mungkin Ibu orang yang ibaratnya orang yang yang tepat gitu untuk saya ajak sharing gitu, karena Ibu kan sudah berpengalaman ya. Saya ingin sharing Bu, saya bingung dengan murid-murid saya karena kan saya sudah menerangkan pelajaran terkait jamnya waktu gitu. Cuman ternyata murid saya ini nggak banyak juga Bu, ada dari sebagian mereka yang belum paham, padahal saya sudah menjelaskannya itu memakai media juga gitu. Jadi bagaimana Bu itu? Oke. Jadi pertemuan kita hari ini Bu Asri ingin bagaimana mengatasi permasalahan di kelas. Nah, ketika kendala-kendalanya sudah diketahui, nah harapannya dari kegiatan kita coaching hari ini tuh apa yang ingin Ibu Asri capai gitu? Ya, harapannya apa? Iya, yang harapan saya yang ingin saya capai adalah saya ingin murid-murid saya ini menjadi anak yang pintar ya Bu ya, terutama. Terus yang kedua, di sisi lain pintar itu kan diimbangin dengan mereka mungkin belajar, kemudian tertib dan lain-lain gitu. Banyak hal yang perlu gitu. Harapan saya yang paling dominan adalah saya ingin mereka itu cepat paham. Iya, cepat paham, memahami pelajaran yang sudah saya ajarkan seperti itu. Berarti ada hambatan nih ya di kelas saat mengajar. Iya, betul. Pelajaran matematika. Nah, berarti jika bisa disebutkan hambatan-hambatannya itu apa saja itu yang terjadi saat Ibu akan mengajar materi ini? Matematika, terutama di matematika itu ketika mereka ditanya sudah paham, tapi ketika berganti soal mereka itu bingung. Padahal itu sudah mereka kerjakan Bu, mereka sudah mengerjakan dan mereka sudah ditanya kamu paham, mereka sudah menjawab paham, tapi besoknya lagi diulang lagi mereka lupa. Berarti ingin ini ya anak itu fokus berarti ya. Nah ini masalahnya berarti hambatannya itu adalah mereka kurang fokus. Nanti pasti nih ya kan, setelah Ibu memikirkan hal tersebut berarti ada dong kekuatan-kekuatan yang bisa Ibu gali baik dari Bu Asri sendiri maupun dari anak-anak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika ini, materi jam ya. Gitu. Jadi apa kekuatan yang dimiliki oleh Ibu dan juga kelas siswa di kelas Ibu yang bisa untuk mencapai harapan Ibu ini? Iya, jadi saya itu ingin membuat sebuah media di mana ketika saya tunjukkan langsung mereka tuh harus bisa praktek dan bahkan mereka harus bisa praktek sendiri gitu Bu. Saya ingin mencoba itu, saya memikirkan hal itu. Siapa tahu dengan adanya media tersebut, ketika praktek tersebut mereka mencoba, itu akan menambah wawasan mereka. Oh jadi gini loh, oh jadi begini, seperti ini gitu. Jadi Ibu mengatasinya, kekuatan Ibu adalah dengan membuat media pembelajaran materi tentang jam. Ya, jadi harapannya memang anak-anak itu bisa lebih paham gitu ya. Jadi nah melihat kondisi yang nanti akan dilakukan,
Ibu akan, berarti ini kan nanti pembelajarannya namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi pembelajaran kepada anak. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi untuk anak bisa menambah pengetahuan tentang jam-jaman tersebut, gitu, gitu. Nah, ada nggak selain membuat media pembelajaran itu rencana lain yang akan dilakukan untuk supaya anak bisa lebih paham selain media, selain LKPD tadi ya? LKPD, mereka mungkin praktek ya Bu ya, lebih ke praktek ke lapangan gitu. Maksudnya dengan mereka bisa mencoba misalnya masuk jam berapa, berarti istirahat mereka jam berapa, berarti selama istirahat itu mereka berapa menit, mereka berapa waktu, jam, berhitung waktu seperti itu. Jadi mungkin dengan kayak gitu anak-anak iya ya seperti itu. Berarti itu rencana selanjutnya. Bagus sekali Bu Asri, saya melihat sudah tergambarkan kendala yang terjadi, kemudian juga cara mengatasi solusinya nanti di kelas seperti apa, saya sudah mendengar. Nah, jika nanti ada hal-hal lagi yang lebih lanjut yang ingin lakukan, kira-kira siapa nih di sekolah ini yang akan Ibu Asri libatkan gitu. Ya. Untuk di sekolah ya mungkin karena di sekolah itu kan ada kepala sekolah, kemudian ada wakil, kemudian ada guru senior dan juga para teman-teman sejawat khususnya di SDN Jatinegara Kaum 07 Pagi. Jadi kepala sekolah, rekan sejawat dan juga wakil kepala sekolah tentu saja ya gitu. Nah, setelah mereka dilibatkan, kemudian Bu Asri kan akan langsung ya melakukan, kapan tuh kira-kira pembelajaran ini dilakukan kapan? Secepatnya Bu. Secepatnya gitu. Pas materi pembelajaran matematika selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, setelah nanti ada ininya kan ya, ada refleksinya, berarti kan keberhasilan anak-anak. Pasti harapan kita berhasil. Nah, amin. Jika berhasil, ada nggak tindak lanjut itu dari yang akan Ibu Asri lakukan? Tindak lanjutnya apa dari kegiatan ini? Tindak lanjut dari kegiatan ini apabila berhasil, saya ingin mengimbaskan ke teman-teman yang lain supaya mungkin di sisi lain kan mungkin mereka mau yang kelas rendah atau kelas tinggi kan, mungkin mereka juga harus bisa berhitung waktu. Iya, karena memang dari sedini mungkin kelas rendah mereka sudah bisa tentang ini ya, waktu, karena ini hubungannya banyak sekali untuk disiplin ya kan gitu, dan juga pemahaman mereka tentang waktu bisa lebih maksimal lagi. Baik Bu Asri, itu observasi yang saya lakukan kepada Ibu dalam rangka coaching pembelajaran di kelas Ibu gitu. Baiklah, demikian tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Bu Ning. Iya, sama-sama Bu Asri, kita saling sharing gitu. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, tadi saya sudah melakukan praobservasi kepada Ibu Asri Lestari SPD, guru kelas 2 SDN Jatinegara Kaum 07 Pagi. Nah, selanjutnya atas apa yang tadi sudah coaching kami lakukan, saya akan observasi di kelas agar bisa menelaah lagi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Asri Lestari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siti mulai bermain boneka pada pukul 14.00. Kira-kira kalau 14.00 itu jam berapa? Jam 2 apa? Malam apa siang? Siang. Kalau 15.00 jam berapa? Jam 3. Kalau 18.00 berarti jam berapa? Jam 6. Jam 6 sore. Enggak ada jam 6 pagi. Jam 6 pagi tulisannya 06.00. Oke. Siti bermain boneka pada pukul 14.00. Ada di angka berapa letak jarum yang menunjukkan menit? Kalau menit jarum pendek apa yang panjang? Dalam jam itu ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Jarum pendek itu menunjukkan pukul berapa. Kalau jarum panjangnya itu menunjukkan apa? Kalau satu menunjukkan jam, satu menunjukkan menit. Ya. Ada di angka berapa letak jarum yang menunjukkan menit? Berarti kalau jam 14 yang menunjukkan menit di jarum berapa? Di jarum angka 12. Kemudian ada di angka berapa letak jarum yang menunjukkan jam? Di angka 2. Ada enggak angka 2 diganti dengan 14? Tulisan angka 14 ada enggak? Tidak ya, dalam jam tidak ada. Tapi kamu cukup memahami kenapa? Kalau jam 2 ini ada, jam 2 ini biasanya pagi. Perbedaannya, kalau jam 2 siang itu kita cukup tahu dengan angka 14.00. Ya. Sekarang coba kalian kerjakan yang di bawahnya. Gambarkan tanda waktunya di bawah ini. Jika Siti bermain selama 1 jam, pukul berapa ia selesai bermain boneka? Siapa? Kamu kerjakan. Jadi dikerjainnya dari yang kotak atas. Tadi kan Siti bermain boneka pukul 14.00. Kamu tuliskan di kotak biru. Ada kotak biru tidak? Ada. Yang kedua ada kotak birunya tidak? Ada. Di bawahnya ada gambar jamnya tidak? Kamu beri jarum pendek dan jarum panjang. Di bawahnya juga ada kotak biru. Boleh?
sudah Ibu kasih lembar teks, kalian sudah mencoba mengerjakan. Sekarang Ibu minta siapa yang berani maju ke depan, satu anak. Ayo, Alisa mau maju? Ayo maju. Oke, memahami. Dalam jam itu ada menit dan ada detik. Kalau ini adalah di titik-titik ada angkanya, ini adalah sebuah menunjukkan jam atau pukul ya. Tapi kalau di titik-titik yang ada di tengah-tengah angka itu adalah apa? Detik apa menit? Detik apa menit? Menit. Kalau detik itu hanya jarum kecil yang terus muter. Itu namanya detik. Jadi jarum jam itu sebenarnya ada 3. Ada jarum menit, ada jarum menunjukkan jam, dan ada detik ya. Sekarang 1 jam 60 detik. Kira-kira yang menunjukkan detik, misalnya ini detik pertama 60 detik. Detik kedua 60 detik. Berarti kalau ini 60 dikali 2 sama dengan berapa? 60 dikali 2 kira-kira berapa menit? 120. Sekarang coba kalau lompatan ketiga, 60 dikali 3 sama dengan berapa menit? Itu yang masih begitu. Sekarang hitungnya gimana? 6 dikali 3 18, berarti 180 menit. 180 menit. Sekarang kita ke lompatan keempat, 60 dikali 4. Ada yang bisa? Ada yang bisa maju? 60 dikali 4. Ayo. 210 katanya. Ayo Laisa. 60 dikali 4. Lompatan kedua kan 60 dikali 2 sama dengan 120. Lompatan ketiga 60 dikali 3 sama dengan 180. 60 dikali 4, lompatan keempat berarti berapa? 6 dikali 4 berapa? 6 dikali 4 berapa? 6 dikali 4, 6 dikali 3 aja 180 ditambah 6. Coba tambah 6 berapa? Coba ditambah. 180 ditambah 6. 60 dikali 4, 6 kali 3 18. Kemudian 18 ditambah 6 berapa? 14, 19, 20. Berarti berapa? 6 kali 4 24. Berarti 60 dikali 4 berapa menit? 240 menit. 6. Sekarang lompatan ke-5 menuju jam 1. Berarti 60 dikali 5 sama dengan berapa menit? 6 dikali 5 berapa? 300. Siapa yang jawab 300? Oke, Rudi. 300 menit. Jadi kelipatan ya. Baik, sudah paham semua? Sudah. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar konversi waktu. Ada jam, ada menit, dan ada detik.
kira-kira apa ya, dari pembelajaran yang kita pelajari tadi ada apa aja? Ada yang tahu? Silakan, boleh tunjukkan. Kita belajar apa aja? Belajar apa aja kita? Hah? Yang kencang, belajar apa aja kita? Menit dan detik. Terus apa lagi? Belajar? Belajar apa yang kencang? Perkalian. Oke. Terus apa lagi? Lompatan. Lompatan kalau 60 dikali 2 sama dengan 120 menit. Kalau lompatannya 60 dikali 3, lompatan ketiga berarti 180. Kira-kira nih, dari pelajaran tadi, siapa yang bisa menentukan? Coba ini hapus ya. Kira-kira ada yang masih ingat lompatan kedua berapa menit? Angkat tangan. 120. Kalau lompatan ketiga berarti 180. Kayaknya kurang semangat deh. Coba tepuk semangat. Oke. Tadi 1 menit berapa detik? 60. Tadi kita di konversi waktu belajar apa aja? Belajar apa aja kita? Selain itu kita belajar apa lagi? Perkalian. Selain perkalian kita belajar apa lagi? Lompatan. Lompatan apa? Lompatan dari jam ke menit. Kira-kira ada yang masih bingung tidak? Kira-kira ada yang masih bingung tidak? Tidak. Berarti kalau tidak ada, besok ibu kasih soalnya lagi biar nggak bingung. Ibu mau uji coba. Ya? Baiklah, kalau sudah kita lanjutkan ke pelajaran kita selanjutnya. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini bisa kita akhiri ya, karena jam sudah pukul ya, pukul sudah menunjukkan pukul 10:15 menit. Jadi sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah Sayonara bisa? Bisa. Kalau bisa tepuk semangat. Karena sudah semangat, kita bersama-sama menyanyikan lagu Sayonara. Suaranya yang kencang dan